Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat iman, nikmat sehat, dan segala apa yang kita rasakan ini semata karena rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tak lupa kita selalu haturkan, kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahmati Allah, Allahumma alhamdulillah sholli kita ala sehat pada puasa hari yang ke berapa ini? Aku kok jadi lupa ini. 10 ya? Belum sampai. Masih ke-8 ya. 8 atau 9 ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan keringanan, dan Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada forum yang mubarakah ini yang hari ini kita mencoba untuk belajar tahsin secara online, dan kasihan ke teman-teman yang kemarin kita umumkan yang luring sudah banyak yang bergabung tetapi yang daring ketinggalan belum mendapatkan jatah. Nah, kali inilah kita berikan porsi, kita diskusi tentang untuk surat-surat pendek, surat Al-Fatihah. Dan saya pikir ini sangat penting dan fundamental gitu. Bapak Ibu yang terhormat Allah, kita akan mengkaji saksin kita mulai di surat Al-Fatihah, dan kita akan dibimbing kedua ustadz kita. Hari ini kita didampingi dua ustadz, namun ada pembagian tugas ya ustadz. Yang hari pertama ini nanti untuk pengantarnya akan dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Rahmaji. Nah, sampai tuntas pengantarnya, tapi tetap didampingi oleh Ustadz Raden Soekarno. Dan insya Allah untuk mulai Jumat depan dan Jumat yang ketiganya, jangan ketinggalan. Intisarinya nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Raden Soekarno. Beliau ini salah satu juga Ustadz yang memegang sanadnya, Ustadz ya, yang mendapatkan sertifikat tentang doa. Quran. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita beruntung jadi dai-dai muda kita yang bisa mengajari kita Quran. Jadi kita manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau andai kata nanti sekiranya setelah kajian ini Bapak Ibu berkeinginan kita lanjutkan setelah pada puasa, ya monggo nanti ada yang muncul silakan. Kami itu terbuka untuk menampung dan kita atur waktunya. Asal Bapak Ibu komitmen untuk hadir, nanti kita ajari gitu. Baik. Ya, kita tinggal haruskan waktu-waktu saja. Baik, Bapak Ibu, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Kemarin kita diskusi dengan Bapak Ibu pengurus DKM itu kenapa sih surat Al-Fatihah ini kita bahas lebih dulu gitu. Karena memang sangat fundamental bahwa kita membacanya 17 kali dalam sehari, minimal 17 kali dalam sehari. Nah, dan itu menjadi kesempurnaan bahkan syarat sahnya sholat. Karena itu wajib dibaca di setiap rakaat, di tiap rakaat. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, apakah sudah benar bacaan kita? Kemudian, apakah sudah tepat dari sisi tajwid dan sebagainya? Memang, ya istilahnya, Pak, Islam itu tidak sulit, tapi jangan dipermudah. Jadi ada kelonggaran-kelonggaran, kemakluman-kemakluman ketika kita tidak paham. Nah, tapi ketika ada kesempatan untuk belajar, mari kita kaji bersama. Nah, disinilah wadah kita untuk mencoba mengkaji, insya Allah dengan hikmah kita bisa mempelajari Al-Fatihah ini akan membawa kesempurnaan salat kita dan akan mendapatkan barokah Allah. Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin adalah umul Quran, umul kitab, as-sabul masani, dan Al-Quran yang agung. Jadi ini adalah umul kitab, dan kita sudah membacanya 17 kali setiap hari. Kalau kita konsisten dengan 5 waktu kita, ditambah lagi surah-surah yang lain. Nah, saya tidak akan memperpanjang eh, pendahuluan ini, tapi insya Allah nanti akan penjelasannya kenapa nanti Zat Al-Fatihah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Rahmaji. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu dua Ustadz kita dulu, perkenalan dulu. Ustadz Rahmaji, habis itu nanti disusul Ustadz Raden Soekarno. Kami persilakan Ustadz Rahmaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya semuanya ya?
Terdengar, terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam Ahmad warahmatullahi. Rahmaji, asal Kalimantan, Kalimantan Selatan, Banjari. Oh, Tempat tinggal Kalimantan saat ya, saya ini pikir di Sunda. tempat tinggal saat ini di Cibinong, Bogor. Alumni S1 di Lipia, Jakarta, S2 di Universitas Indah Khaldun Bogor. Cukup ya? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Eh, Berikutnya Ustadz Raden Soekarno, silakan. Silakan Ustadz Masih di Raden mood. Soekarno. Masih Suaranya di mute, masih Mas. di mood. Ustadz Soekarno terdengar? Oke, oke. Ya, Silakan baik, Ustadz. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Waalaikumsalam. Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Raden Soekarno. Saya lahir di Provinsi Bengkulu tanggal 7 bulan 7 1987. Saya besar di Sulawesi, kemudian mondok di pesantren Al-Quran juga di sana. Selesai mondok, lanjut ke S1 di Mesir, kemudian pulang S2 di UIN Jakarta dengan jurusan yang sama, Syariah Islamiyah, fikih dan usul fikih. Kemudian adapun sanad-sanad Al-Quran saya ambil di Mesir bersama Syekh Nabil, Syekh Dasuki dan Syekh-Syekh lainnya. Kemudian sekarang menunggu perbaikan disertasi untuk ujian terbuka, doanya lagi sedang istigah. Nah, ini Amin, amin, nama amin. saya bisa dipanggil Raden. Sekian daripada saya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz Raden. Saya pikir aslinya Jawa asli ternyata dari Sumatera gitu. Ya, saat ini saya pikir Ustadz Ramaji itu dari Sumatera juga ternyata Kalimantan. Nah, saya pikir Ustadz Raden Sutarno itu dari Jawa ternyata dari Sumatera. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita akan didampingi dua Ustadz muda kita. Ya, kita akan belajar tahsin mulai Jumat ini, kemudian kita lanjutkan Jumat depan dan Jumat ini kita mencari membuka 3 kali pertemuan pada bulan Ramadan ini. Tetapi sekiranya Bapak Ibu sekalian nanti tertarik untuk kita adakan, saya terbuka untuk kita buat agenda ini rutin setelah di luar Ramadan. Insya Allah kita akan mendapat bimbingan dari ustadz-ustadz muda kita. Baik, untuk pengantar Al-Fatihah ini kita berikan waktu pada Ustadz Rahmaji. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sakri. Mohon Bapak aja yang nge-share screen-nya ya. Oh gitu, baik, baik, baik. Kita share. Sudah terlihat Alhamdulillah, kira-kira? syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Diperbesar. Ya. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pagi hari yang cerah ini di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini kita semua bisa berkumpul melalui video Zoom ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal Amin. ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Insya Allah pada hari ini mulai dari pengantar ya, mulai dari keutamaan bermajlis dan juga pentingnya Al-Fatihah dalam sholat. Jadi yang pertama keutamaan majelis ilmu dan tadarus Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah."
Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di masjid fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum. Mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, wa yatadarasuna fima bainahum, dan bertadarus di antara mereka, kecuali diberikan kepada mereka 4 keutamaan. Nah, yang pertama ini sakinah. Nah, sakinah ini bukan hanya nama perempuan, tapi artinya adalah ketenangan jiwa. Nah, ketenangan jiwa, jiwanya tenang, jiwanya damai, nah, jiwanya sehat lah ya. Nah, maka banyak di antara kita, terutama di zaman sekarang, mungkin dia berlimpah dengan berbagai macam harta lah. Mungkin dia iri, diirikan, didambakan orang lain, mulai dari kepemilikan harta, mulai dari kedudukan yang tinggi, tetapi seseorang tersebut mungkin tidak tenang dalamnya atau tidak memiliki sakinah. Kemudian yang kedua, disirami rahmat. Nah, disirami rahmat itu diberikan rahmat atau kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada golongan atau orang-orang yang bermajelis tersebut. Nah, kalau Allah sudah kasih, sudah sayang kepada hambanya tersebut, nah insya Allah akan diberikan yang terbaik kepada hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, dikelilingi oleh para malaikat. Nah, majelis tersebut dikelilingi oleh para malaikat. Nah, insya Allah majelis kita juga, walaupun melalui media Zoom, termasuk dalam kajian inilah, termasuk dalam yang dimaksud dari hadis ini. Nah, dikelilingi para malaikat, apa tugasnya para malaikat tersebut? Yaitu mendoakan. Nah, mendoakan orang berhadir di majelis tersebut. Ya Allah, berikan rahmat kepada si fulan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa si fulan. Nah, jadi doanya malaikat itu memintakan ampun kepada hamba tersebut dan juga memintakan rahmat, kasih sayang kepada Allah agar si hamba tersebut diberikan kasih sayang. Yang terakhir keutamaannya adalah Allah memujinya. Di antara kita mungkin bangga kalau dipuji pimpinan atau atasan atau mulai dari kepala desa lah, mulai dari yang terkecil sampai pimpinan presiden mungkin, tentu dipuji perkara yang baik senang. Nah, apalagi kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan di kalangan para malaikat di langit. Maka tentu kita lebih senang lagi. Yang kita pelajari Al-Quran kalamullah, kemudian kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita memiliki fadilah atau keistimewaan. Keistimewaannya kenapa? Karena kita dekat dengan Al-Quran tersebut. Nah, jadi semua yang melekat dengan Al-Quran itu, yang mendekati dengan Al-Quran itu menjadi pribadi yang mulia. Rasulullah SAW menjadi Sayyidul Anbiya karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Kemudian Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara dari malaikat-malaikat yang lainnya karena beliau yang membawa wahyu tersebut, mengantarkan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena di bulan ini itu diturunkannya Al-Quran. Seseorang hamba juga yang dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Yang menghafalnya, yang sering membacanya, yang mentadabburinya, yang mempelajari tafsirnya, dan yang berusaha mengamalkannya, insya Allah menjadi hamba yang mulia. Nah, kemudian yang berikutnya dilanjut izin. Nah, di dalam Al-Quran itu ada surah yang paling utama, Ummul Quran sebutannya. Nah, kalimatnya ibunya Al-Quran. Maka kalimat ini itu kalimat yang mulia, ibu. Nah, maka kita juga suatu negara ada ibu kotanya.
Ibu kota Indonesia masih Jakarta apa Penajam Pasir Utara nih Kalimantan. Nah, kalau masih Jakarta, Jakarta menjadi kota yang yang lebih dilebihkan lah daripada kota-kota yang lainnya. Nah, jadi Al-Fatihah ini Ummul Quran sebutannya. Atau tadi yang disebutkan oleh Pak Sakri Sab'ul Mathani. Nah, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, kemudian Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Di antara rukunnya kan takbiratul ihram. Kalimat Allahu Akbar yang pertama itu. Kemudian di antaranya juga Fatihah. Maka setiap orang yang sholat wajib membaca Fatihah. Baik ia sebagai imam, makmum, ataupun sholat sendirian dalam setiap sholat. Dalam setiap rakaat. Dan dalam, ini keliru nih saya ketiknya. Tipe ya. Bukan salam. Dan dalam setiap rakaat ya. Nah, jadi membaca Al-Fatihah tentu kita harus tahu dari segi makharijul hurufnya dan juga tajwidnya. Nah, memang ada kesalahan-kesalahan yang dapat dimaklumi. Misalkan, misalkan seperti biasanya di perlombaan MTQ itu ada yang disebut dengan salah khofi dan salah jali. Salah khofi ini salahnya tersembunyi, salahnya sedikit saja. Nah, itu tetap bisa dikurangi nilainya dari penampilan si qori atau si hafiz tersebut. Tapi tetap mengurangi nilai. Apalagi salah jali. Salah jali ini salah yang besar atau salahnya yang nampak banget. Nah, salah khafi di dalam sholat, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah sholatnya sah-sah saja. Nah, kalau salah jali mengubah arti yang seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya di masjid, nah itu mungkin bisa tidak sah sholat seorang hamba atau fulan tersebut. Nah, maka tugas menjadi imam ini tentu sangat berat. Nah, kita sebagai laki-laki lah, sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, bukan hanya imam di masjid atau imam di rumah tangga. Maka itu sangat berat tugasnya. Dia lanjut aja, Mas Sakri. Nah, jadi tugas imam itu yang pertama itu paham fikih sholat. Paham fikih sholat. Kemudian selain paham fikih sholat, yang kedua baca Quran yang benar tajwidnya. Yang ketiga paham sunnah dan menjaga diri dari perkara yang maksiat. Ya, kalaupun memang sudah bermaksiat atau terlanjur si fulan tersebut mengerjakan dosa besar, ya bertaubat. Kalau dosa kecil itu bisa dihilangkan dengan istighfar atau dengan ibadah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya lebih tua dan yang terakhir lebih dahulu hijrah. Sebagaimana hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ummul qawmu aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil khirafi sawa fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijrah, fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman atau fa aqdamuhum sinnan. Wala yu'minu ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baiti ala takrimatihi illa biidnihi. Hendaknya yang mengimami suatu kaum itu adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jika mereka semua sama dalam masalah bacaan Al-Quran, maka hendaknya yang paling faham terhadap sunnah Nabi. Jika kepahaman mereka tentang sunnah sama, maka yang paling pertama hijrah. Jika mereka semua sama dalam hijrah, maka yang paling dahulu masuk Islam. Tapi di dalam riwayat yang lain, fa'aqdamuhum sinnan, yang lebih tua. Janganlah seorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain. Dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut kecuali diizinkan oleh si pemilik rumah. Nah, jadi ini poin-poin yang menjadi imam, baik dimanapun saja, di masjid, di musola, di lingkungan, di komunitas kecil, komunitas besar, atau dimanapun ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan,
misalkan di suatu kaum itu awam semua. Nah, memang di perkampungan lah ya, daerah terpencil awam semua. Yang imamnya awam, orang biasa, yang makmumnya juga orang biasa. Bagaimana sholatnya? Jadi ada yang mengatakan sholatnya itu sah semuanya. Karena awam semuanya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan juga tentang imam atau sobi. Nah, imamnya seorang anak kecil. Nah, bagaimana hukumnya seorang anak kecil 6 tahun, 7 tahun mengimami sholat maghrib misalkan. Nah, imam yang 6 tahun, 7 tahun itu syarat sahnya itu mumayyiz, berakal, memahami perkara sholat, kemudian paham tentang ruku, tentang sujud, aliman bi ahkami, mengetahui hukumnya. Nah, jadi imamatus shabi lil balighin, bolehnya anak kecil berimam, menjadi imam, makmumnya orang-orang yang telah baligh, orang-orang yang sudah dewasa lah ya, atau remaja, itu jaizatun inda syafi'iyah wa ba'dil hanabilah. Itu boleh di menurut kalangan ulama Asy-Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah, kalangan imam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini pendapat yang rajih. Ya ummul qawmu aqra'um li kitabillah, dengan dalilnya ya ummul qawmu aqra'um li kitabillah. Berimamlah kepada di antara suatu kaum itu aqra'uhum, yang paling paham tentang kitab Allah, Quran. Misalkan yang paling banyak hafalan termasuk, yang paling afqah, yang paling faqih juga termasuk. Dan dalil yang kedua kisah Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini adalah seseorang anak kecil yang memang beliau hafal Al-Quran di zaman, di masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beliau ini Amr bin Salamah berimam di sukunya, nah, di perkampungannya, mungkin agak jauh dari Masjid Nabawi kemungkinan. Nah, jadi Islamnya bapaknya tentu dia berislam juga. Nah, dari kecil sudah bagus bacaannya. Nah, dan itu Amr bin Salam ini mengimami seseorang masyarakat di kampungnya itu fil faraid wan nawafil. Nah, jadi sholat-sholat fardu dan sholat-sholat nafilah. Nah, kemarin ada salah satu jamaah Al-Afiyah, nah, jamaah kita di lantai 3 Pak Sakri, bertanya, misalkan saya sholat sunnah ba'diyah, kemudian ada yang nepuk di belakang. Yang nepuk di belakang ini mungkin ingin sholat wajib fardu, zuhur kah atau asar gitu. Bagaimana saya, saudara kita, bapak-bapak yang sering sholat beliau tuh di saf pertama bahkan. Nah, semangat beliau beribadah. Nah, kata saya boleh sholat sunnah tersebut. Saya jelaskan dalilnya kemarin juga. Nah, kemudian saya jelaskan juga tentang anak kecil yang menjadi imam usia 6 tahun, 7 tahun, yang mana di belakang makmumnya itu orang-orang yang sudah besar, orang-orang yang sudah akil balik. Nah, itu terkait hukum-hukum menjadi imam lah ya. Nah, maka memang tugas imam ini agak berat kan. Nah, jadi dilanjut ya, Mas Sakri. Nah, tapi keutamaannya besar juga. Keutamaan imam sholat itu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu mungkin bapak-bapak yang misalkan harinya hujan lebat, misalkan musim hujan kan masih Februari ini, tentu menjadi imam sholat bagi keluarganya, bagi anak dan istrinya. Nah, kalau hujan kan biasanya sholatnya di rumah tuh, sholat sholat zuhur, asar, maghrib, atau isya atau subuh. Nah, maka menjadi imam kan bagi anak dan istrinya. Nah, jadi seorang imam itu kata Rasulullah bertanggung jawab, nah, bertanggung jawab terhadap keadaan makmum di belakang. Dan muadzin itu bisa dipercaya. Nah, kata beliau, ya Allah bimbinglah para imam dan ampunilah para muadzin. Kalau dari segi beban, lebih ringan muadzin, lebih berat beban menjadi imam.
Dan muazin ini yang paling banyak dipuji oleh Rasulullah. Di antaranya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, Bilal ini muazin di masa hidupnya Rasulullah dan yang telah dijanjikan tempat beliau itu di surga. Nah, muazin banyak pahalanya. Dakwah kan, mengajak orang sholat. 500 orang yang sholat di Masjid Al-Afiyah lantai 3 Adiatma misalkan. Nah, maka dikali 500 kali lipat juga pahalanya atau kebaikannya mengalir kepada Pasakri misalnya. Pasakri ini muadzin, muadzin tetap di Masjid Al-Afiyah lantai 3. Begitu juga yang di Masjid Al-Afiyah lantai 5 Sujudi. Misalkan siapa muadzinnya? Pak Mahmudi dan pegawai yang lain lah ya. Nah, berapa orang yang sholat itu kebaikannya mengalir kepada muazzinnya. Begitu juga imamnya didoakan. Nah, didoakan para jamaah yang kedua. Jadi yang membaca Fatihah, misalkan jahar nih hari Jumat nih, yang membaca Fatihah itu imamnya, yang mendoakan, mengucapkan amin, makmum. Fatihah itu semuanya tuh doa tuh. Terlebih-lebih lagi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Atau di dalam hati itu setelah salat kan dianjurkan baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas ketaatan kepada agama Engkau dan ketaatan kepada Engkau. Karena itu kita di akhir zaman ini ada orang yang paginya baik, sorenya buruk. Sorenya buruk, paginya baik. Paginya beriman, sorenya tidak beriman. Sorenya beriman, kembali besok paginya tidak beriman. Nah, maka kita banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kuat puasa, kita bisa baca Quran, kita bisa menghafal, mentadabburi, mentafsirkannya itu atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu, di zaman Ali bin Abi Thalib itu orang yang membunuh Ali itu orang yang hafal Quran, orang yang paling taat di antara mereka, Abdurrahman bin Muljam kalau tidak salah. Nah, itu sampai diutus oleh Khalifah Umar zaman Khalifah Umar itu ke Syam lah ya untuk berdakwah di sana. Nah, tetapi pada akhir hayatnya sebelum meninggalnya ya bunuh Ali radhiyallahu anhu dengan pedangnya dengan racun. Nah, maka kita perbanyak doa. Ya Allah, tetapkan kami atas agama ini, tetapkan atas ketaatan. Semoga dimatikan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kemudian yang berikutnya mendapatkan pahala sholat sebanyak jamaah yang di belakangnya tadi sama. Setiap huruf yang dibaca dilipat gandakan pahalanya. Nah, maka Fatihah ini penting. Fatihah ini kalau kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang suami, hendaknya kita yang mengajarkan kepada kewajiban kita kan, mengajarkan anak, mengajarkan istri lah ya, terkait kewajiban agama Fatihah. Itu yang akan dibaca oleh anak-anak kita sampai akhir hayatnya. Pahalanya mengalir kepada kita. Bacaan Al-Quran, terutama Fatihah di dalam sholat wajib, itu tentu lebih utama daripada sholat sunnah. Bacaan Al-Quran di dalam sholat sunnah tentu lebih utama daripada bacaan Al-Quran di luar sholat dalam keadaan berwudu. Bacaan Al-Quran dalam keadaan berwudu di luar sholat tentu lebih utama daripada bacaan Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Begitu juga mendengarkannya. Nah, kurang lebih sama. Sholat wajib banyak kita huruf yang diperdengarkan, maka makin banyak kali lipatnya. Di dalam bulan Ramadan juga makin dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menjadikan panutan dalam kebaikan seperti termaktub dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-74. Nah, bisa Bapak Ibu buka di surat Al-Furqan ayat 74 itu. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, ini terkait tentang keutamaan imam sholat dan tadi sebelumnya terkait tentang Al-Fatihah. Nah, kemudian insya Allah di pertemuan berikutnya bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang baik dengan benar, tajwid hurufnya, sifat-sifat hurufnya, tajwidnya.
Dan insya Allah di 2 pekan yang akan datang, Jumat depan di awal Maret dan di setelahnya juga di pertengahan Maret itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Raden Soekarno. Nah, beliau lebih alim, beliau lebih fikih dan lebih banyak sanad-sanad Qur'annya atau Soalnya sanad-sanad riwayatnya. belajar. Afqahuhum, aqra'uhum. Beliau alumni Mesir, lulus apa sanad-sanad tadi yang dijelaskan kan guru-guru di Mesir. Nah, kalau saya sanad-sanadnya guru-guru lokal saja, Indonesia. Kemudian yang terakhir, lanjut slide yang terakhir. Nah, menjadi imam ini bukan soal yang berdiri di depan, tapi yang siap menanggung yang di belakang. Nah, jadi tanggung jawabnya besar, tapi kebaikannya, keutamaannya juga besar. Nah, jadi bukan soal yang percaya diri, tapi yang paling menjaga diri. Nah, kalau belum layak, ya belajar. Kalau sudah layak, ya rendah hati. Karena setiap takbir yang kau pimpin, ada doa dan beban berat yang kau pikul diam-diam. Nah, jadi mungkin di lingkungan Bapak Ibu banyak lah ya, yang imamnya nih dirasa-rasa nih kurang gitu kan. Usia mungkin sudah 55 tahun ke atas. Tapi misal yang muda belum dikasih kesempatan. Nah, itu mungkin banyak kasus di berbagai macam masjid atau musola atau lingkungan. Nah, maka ya ini perlu ada kebijakan dari ketua DKM masjid setempat, ketua RT atau ketua RW lingkungan setempat untuk menengahinya atau mensikapinya, memusyawarahkannya bagaimana. Yang paham terkait keadaan setempat lah untuk merumuskannya biasanya. Nah, sementara itu Pak Sakri, saya serahkan kepada moderator. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ahmad Ahmadi yang memberikan pengantar. Namun sebelum saya buka diskusi, ada mungkin pancingan dari Ustadz Raden Soekarno dulu. Silakan kalau mau ingin ditambahin. Ya, tambahin, Silakan Ustadz. silakan. Ya, untuk pendahuluan. Kami persilahkan. Eh, saya tidak ada tambahan Pak. Cukup aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan buka diskusi. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Rahmaji tentang beberapa hal tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Ashabul Masani. Jadi ayat yang diulang-ulang dan ini setiap hari kita baca 17 kali dalam sehari. Kemudian keabsahan salatnya tergantung dari bacaan Al-Fatihah juga. Kesempurnaan salatnya juga bacaan Al-Fatihah. Kemudian keutamaan bagaimana menjadi imam yang mudakah yang tua tetapi yang berilmu. Intinya yang berilmu. Nah, alhamdulillah bila yang berilmu itu mudah, itu akan luar biasa. Tapi biasanya di kampung kamu juga bapak-bapak nggak mau kalah. Jadi nggak mau kalah. Pokoknya sepuh-sepuh nggak mau kalah. Ternyata oh, yang imam itu yang tua katanya. Jadi punya dasar masing-masing. Tapi ngotot-ngototnya juga lebih masing-masing. Gitu. Baik, Bapak Ibu dari Allah kami buka diskusi. Silakan ingin bertanya seputar surat Al-Fatihah ini supaya kita bisa lebih banyak atau lebih bisa mendalami. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan seputar surat Al-Fatihah? Pak Sahrul kelihatannya sudah semangat sekali. Silakan Pak Sahrul. Iya, Assalamualaikum. So, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, terima kasih banyak. Alhamdulillah udah diberikan pencerahan. Ini kelihatannya di sisi imam ya. Lantas bagaimana dengan DKM yang menunjuk imamnya yang tidak dipercaya sebagian besar dari jamaahnya? Apakah DKM juga turut mendapatkan apa namanya? Kalau dibilang masalah ya iya sih. Tapi yang lebih ininya adalah karena dia mengangkat imam yang notabene tidak diharapkan oleh jamaah. Itu satu, Ustadz. Yang kedua, kedudukan imam ini kan luar biasa ya. Nah, yang anak muda
Bagaimana kita bisa melihat yang tadi, baik dia di di luar gitu. Karena secara ini dia masih muda gitu. Mungkin kalau di zaman dahulu ya, teman bisa diyakini lah bahwa kalau yang muda itu bukan berarti saya bandingin dengan yang lebih muda sekarang ya, bukan. Di zaman 80-an itu godaannya itu hanya main kelereng, hanya main-main tali. Tapi kalau sekarang itu Facebook, multimedia dan sebagainya itu luar biasa. Nah, dua ini Ustadz yang mungkin jadi pertanyaan sebagai imam dan juga sebagai pengurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Imam tanggung jawabnya ya tentang Fatihah. Kemudian sebagai pengurus kalau nunjuk imamnya dan imamnya tidak kompeten maksudnya itu. Silakan Oh iya, Ustadz iya. Rahmaji. Ya, menunjuk imam di masjid lingkungan, ya tentu harus dites terlebih dahulu, diuji ya, ada ujiannya misalkan. Nah, yang menguji ya tentu para alim ulama asatidz yang paham lah ya. Nah, apakah kata Pak Sahrul tadi saya berdosa memilih imam misalkan si Fulan, tapi si Fulan ini bacaannya keliru lah ya. Bukan masalah dipercaya makmum atau tidak dipercaya ya. Dari Fatihahnya kan ya, pertanyaan tersebut ya. Ya, Ustadz. Ya benar. Sebagian, Ustadz. Ya benar. Nah, maka ya tanggung jawabnya tentu kepada ketua DKM juga, ketua RT RW setempat juga bertanggung jawab untuk memperbaiki lah, memperbaiki, meluruskan dan lain sebagainya. Kalau perlu didatangkan imam di luar dari lingkungan RT RW setempat tersebut, ya bisa. Misalkan manggil imam dari kampung lain, desa atau kelurahan lain tuh bisa. Kalau memang yang di lingkungan kelurahan, desa atau RT RW Bapak itu belum kompeten atau tidak kompeten lah ya. Tapi karena beliau ini sudah tua, sudah 55 tahun ke atas, kan tetap ngotot gitu kan. Aku aja jadi imam, pokoknya yang lain nggak boleh. Nah ini ya agak susah, ego dan lain sebagainya. Yang bisa menyelesaikan ya pimpinan kampung setempat lah ya, pimpinan RT, RW, ketua DKM gitu kan. Ya kalaupun memang ketua DKM-nya tidak bisa, belum, masih ngotot juga nih si Fulan imam yang agak tua ini, tapi memang bacaannya sudah ini, biasanya di setiap kecamatan itu ada MUI, Pak. Di kecamatan tuh ada kantor KUA biasanya. Nah, bisa itu dikonsultasikan kepada KUA setempat. Ya, MUI, Majelis Ulama Indonesia setempat itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu bagaimana keadaan di polemik di kampung tersebut. Nah, kemudian yang kedua tadi apa, Pak Sakri? Pertanyaan kedua, Ya, kita apalagi yang tentang pertanyaan DKM. keduanya? Tadi DKM. Pak Sarul tadi Ah, DKM ya. Yang pertama DKM sama aku juga lupa tadi. Nggak apa namanya puasa. Ini Ustadz, kita Ya. milih imam muda. Nah, milih imam muda. imam muda itu kalau dulu ini pengalaman ya, Kak. Bukan mungkin pengalaman juga kalau zaman dulu kan imam muda itu godaannya masih muda, masih bisa kita lihat lah. Kalau sekarang Iya, iya. imamnya eh, keluar dari rumah aja udah ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, gimana kita meyakinkan bahwa imamnya bisa menjaga sikap dan sebagainya, Ustadz? Karena dia masih muda. Kita Iya, 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 terus terang iya, aja iya. di kemarin kendala dalam mengambil imam muda itu salah satunya itu. Kurang lebih Iya, begitu, Ustadz. imam imam muda ini kalau nyamain Facebook ya masih boleh saja, Pak. Main Instagram boleh saja. Karena juga zaman sekarang banyak lah yang tersebar yang kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik di dalam tersebut ya. Kemudian kalau seseorang nih memang terbukti tingkat
kejahatannya, kriminalnya besar, ya hendaknya kita menghindari jadi imam lah ya. Misal membunuh seseorang, misal sudah terkenal si anak muda ini narkoba, itu kejahatan besar kan. Nah, kalau yang kira-kira ya dosa-dosa kecil lah ya, mungkin kayak melihat perempuan atau ya menyapa perempuan kah apa, ya kira-kira husnuzon saja lah Pak. Karena ya namanya itu tidak terhindar kan sih kita tuh dari dosa-dosa kecil lah ya. Nah, jadi husnuzon saja. Tapi kalaupun memang si anak muda nih bacaannya bagus, kemudian hafalannya mungkin lebih banyak daripada yang lebih tua, misalkan ya, persilahkan saja jadi imam. Nggak apa-apa, dipersilahkan saja. Nah, semoga dengan dia menjadi imam, oh aku nih tanggung jawab nih ada nih, jadi imam, menjadi panutan dari lingkungan sekitar kan, menjadi contoh kan. Nah, semoga dia berusaha menjadikan hidupnya menjadi lebih baik lagi. Selalu didoakan. Insya Allah seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Raden Soekarno. Ada tambahan dari Ustaz Raden Soekarno tentang ketemuan imam muda dan DKM tadi menunjuk. Mungkin ada kurang tepat menunjuk sebagai imam. Nggak ada, oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Memang yang ditanyakan Pak Sarul ini memang masalah kebanyakan yang kita alami di masyarakat, terutama yang masyarakat kita itu mengutamakan faktor kesepuhan, ketuaan, atau orang yang disegani di lingkungannya. Jadi orang disegani seakan-akan dialah mampu menjadi imam gitu. Bahkan kalau kita di pendidikan, wah ini ada profesor, jadikan imam, padahal bacaan praktikannya nggak benar. Itu sering terjadi di lingkungan di formal itu juga salah gitu. Jadi seakan-akan bahwa oh dia profesor, jadikan imam. Nah profesor ini profesor apa? Bukan profesor agama, tapi profesornya ilmu yang lain. Begitu baca iman, aduh carut marut nggak karuan, hancur dah itu jadi imam. Jadi bukan karena dia seorang profesor kemudian jadi imam, tidak demikian gitu. Jadi memang harus ada syarat-syarat khusus. Silakan Bapak Ibu, ada Bu Eni Izin. ceritanya tertarik untuk bertanya. Bu Eni dari Surabaya, Ini ada ada dari yang ingin chat Pak tanyakan lagi? Sakri. Saya langsung Oh di chat bacakan ada. aja ya. Baik, monggo. Dari Silakan dari chat yang langsung. dari Pak Ahmad Prihatna, apa kabar Syekh Wisnu? Oh, tanya kabar. Baik Pak Ya, Wisnu. ini dari langsung ke Pak Salam Syekh Adi. Mahir. Dari Pak Madi. Pak Dwi Pak Adi, Adi, bagaimana jika izin tak ya bacakan bagaimana jika Ustaz dalam sholat dari berjamaah Pak banyak Dwi yang Adi. menghindari. Oke, monggo lanjut. Bagaimana jika dalam sholat berjamaah banyak yang menghindari untuk menjadi imam karena tanggung jawabnya berat? Nah, jadi Susah bukan semua. perkara tanggung jawabnya berat lah ya. Tentu harus ada yang menjadi imam. Intinya ya kalau di lingkungan RT RW ya fardu kifayah lah ya. Atau Harus ada kifayah. satu orang Ya, yang menjadi imam dalam sholat lah ya. Nah, ya tentu kalau sekarang kan menjadi pemimpin ya berebut juga kan. Nah, kalimat imam kan kadang disejajarkan atau dimaknakan juga dengan pemimpin kan. Nah, jangankan sholat berjamaah, kita sebagai laki-laki pun itu imam. Imam di rumah tangga. Berat juga tanggung jawab kita, Pak Adi ya. Nah, berat juga anak istri. Ya kita nggak bisa menjamin anak istri kita baik terus-terusan kan, belum bisa kan, belum ada. Sama saja menjadi imam. Nah, berat-beratnya tanggung jawab, ya tentu kita tetap harus maju lah ya. Yang lebih paham, yang lebih pekih, yang lebih akrab. Seperti itu Pak Dwi. Kemudian yang lanjutnya Pak baik. Ahmad Prihatna. Bagaimana dengan imam yang ada di masjid atau musola SPBO atau rest area? Bagaimana mengujinya? Lalu ketika ada yang maju menjadi imam ternyata bacaan Fatihahnya ada kesalahan baik makhraj dan sifatul hurufnya. Nah di SPBU atau di masjid atau di musola itu kadang sejadahnya kan satu-satu ya. Nah kadang ada yang orang sholatnya berdua dibentangkannya miring. Nah kemudian ada seseorang si fulan datang keliru dia apa kiblatnya keliru. Setelah selesai sholat, ada yang mengingatkan. Setelah selesai sholat nih. Nah, maka keliru kiblat tadi kalau sudah selesai sholatnya ada yang mengingatkan, sholatnya sah.
Kalau di dalam keadaan rakaat kedua, misal atau rakaat ketiga, ada yang mengingatkan pakai suara lah ya. Oh, sholatnya agak miringin ke kiri berapa derajat gitu. Atau sholatnya keliru dari kiblatnya. Langsung orang ini berbalik, berpaling lah tanpa bersuara. Lanjutkan sholatnya. Nah, kalau imam di SPBU, kalau zuhur asar kita husnuzon saja. Zuhur asar itu kan sir ya bacaannya, pelan, tidak kencang suara imamnya. Ya husnuzon lah. Semoga ya bacanya baik seperti itu. Kalaupun kita tahu ini bacaannya salahnya jali, salahnya besar, nampak, salahnya besar banget lah ya, yang mengubah makna, arti dan lain sebagainya. Menurut pemahaman kita, ya kita mufaraqah, nah, berpisah dari jamaah. Tapi dapatkah kita pahala berjamaah? Insya Allah sudah dapat dengan niatnya dari awal kan ingin berjamaah tersebut. Seperti itu Pak Ahmad Prihatna. Salam buat Ahmad Prihatna. Pak Ahmad Prihatna. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Pak Adi Promkes. Punten Ustadz, jika masjid menggunakan imam tetap belum mampu sehingga imamnya masih bergantian yang berkesempatan dipunya kemampuan dan terjadi kosong, apakah ini termasuk kondisi darurat dan boleh-boleh saja? Ya kalau memang belum ada imam tetap, ya kalau imamnya sesuai, ya boleh-boleh saja. Nah, perkaranya juga bukan perkara darurat-darurat banget lah ya. Dan kesalahan si imam tersebut ya kesalahan yang ringan-ringan saja, tidak jadi masalah dari bacaan Al-Fatihah. Salahnya yang khafi tadi, yang tersembunyi. Jadi ya insya Allah boleh-boleh saja. Dan bukan kondisi darurat juga. Kemudian terima kasih, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Itu beberapa pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Saya kira ada lagi silakan yang ingin ditanyakan. Jadi soal imam itu memang harus hati-hati, apalagi imam tetap itu sebaiknya dimusyawarahkan dengan tokoh sekitar. Dan memang untuk menyadarkan para sesepuh umpamanya, kalau kita anggap bahwa Bapak belum mampu, marah. Itu terjadi memang, baik itu tadi ditanyakan oleh Pak Sahrul, yang kita itu mengukurnya memang bacaan surat Al-Fatihah saja dulu. Belum surat-surat yang lain karena itu adalah eh, kesempurnaan salat dan punya hikmah yang sangat luar biasa. Yaitu, nah Nah, tadi juga kemudian ada ada pertanyaan persoalan-persoalan lagi. lainnya kalau Bagaimana menghindari sifat ria jika menjadi imam atau muazin ya? Kalau di Al-Afiyah insya Allah imamnya teruji sudah ya. Insya Allah. Kitab Hikam sudah khatam. Ihya Ulumuddin sudah khatam. Nah, kalau terkait ria, misalnya ada seseorang nih sholat nih, menantu baru di tempat mertuanya. Ya, sebelum menikah jarang sholat. Nah, menikah dengan anak orang yang ya rajin sholat lah ya, orang soleh, anaknya soleha, anak perempuannya. Nikah nih, diajak bapak mertuanya ke masjid. Nah, awalnya kan terpaksa tuh, awalnya terpaksa, ria dan lain sebagainya. Nah, setelahnya kalau sering, sudah sholat sampai 40 hari misalkan kan. Nah, kalau sudah 40 hari ini, angka 40 hari ini tentu memberikan perubahan dampak yang besar lah ya. Nah, insya Allah yang sifat-sifat yang tercela tadi, ria dan lain sebagainya tadi hilang. Karena sholat berjamaah bagi si menantu lelaki yang baru ini sudah sholat yang apa lah ya, sudah menjadi kebiasaan, bukan lagi keterpaksaan di awal. Nah, insya Allah nggak usah khawatir terkait penyakit-penyakit hati. Mungkin bisa jadi itu godaan setan. Kamu nggak usah sholat. Kalau sholat kamu ria, ingin dipuji orang dan lain sebagainya. Daripada dia tidak sholat kan, tidak mengerjakan kewajibannya, lebih baik si fulan tersebut sholat dalam keadaan ria, jamaah. Jadi insya Allah mudah lah ya. Oke, Ustaz. Ya, itu dari Ada Mas Adi berikutnya ya. lagi. Jika imam ketika sedang mengimami batal sholatnya, dia akan digantikan oleh makmum yang di belakangnya. Nah, pertanyaannya, imam yang akan ke wudhu atau ambil sholat, lewatnya mana Ustadz kira-kira?
Karena setahu saya lewat di depan yang sedang sholat tidak boleh. Nah, mohon penjelasan. Nah, ini DKM Masjid sebelum membangun masjid membuatkan pintu khusus buat imam. Itu biasanya masjid-masjid yang manajemennya sudah bagus, DKM-nya manajemennya bagus lah ya. Ya seperti di Al-Afiyah lah ya. Di kita kan ada pintu khusus tuh. Lantai 3 Adiatma, lantai 5 Gedung Sujudi. Itu pintu khusus imam di depan tuh harus ada biasanya. Imamnya batal, langsung keluar. Yang di belakang maju ke depan. Nah, yang di belakangnya juga harus paham fikih sih. Paham fikih sholat lah minimal. Sholat berjamaah. Nah, seperti itu, Pak. Biasanya harus ada pintu. Kalau tidak ada pintu sama sekali, ya sudah. Darurat. Jalanlah sebagaimana ya ini. Bersegera untuk keluar lah ya. Batal kan, kentut, Ya, dan lain sebagainya. jadi yang di belakang imam itu adalah jaminan calon penggantinya imam ya. Jadi tidak sembarangan Nah, sebenarnya. Seperti di masjid di lingkungan saya itu, Ustaz, yang di belakang itu ya. ada 2 orang yang memang selalu mengawal imam. Jadi yang berdiri di situ itu kadang-kadang kalau masih di belakang jalannya dicegah yang lain untuk tempatin itu. Betul, memang selalu dikawal dan itu memang menjadi kesepakatan dari komplek di tempat saya. Kebetulan, alhamdulillah, masjidnya cukup makmur, cukup subur. Sehingga yang mengawal itu ada. Jadi seperti itu. Jadi cadangan kalau andai kata itu imam batal, nggak ragu lagi penggantinya. Karena memang tuh sama-sama anggaplah kelasnya sudah kelas bohir semua. Karena memang di situ adalah para para ulama semua gitu. Jadi nggak khawatir. Tapi untuk wilayah-wilayah masjid yang tidak ada, jadi ya mau tidak mau pengganti yang di belakangnya imam itu Pak yang menjadi calon pengganti imam apabila imam batal tadi. Itu. Jadi jangan sampai jauh nanti melangkahnya terlalu jauh karena memang 2-3 langkah tidak terlalu jauh gerakannya. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi Ustaz, yang ingin ditanyakan? ada satu lagi nih. Ada? Apa saja bacaan Ya. Al-Fatihah yang ada kemungkinan kesalahan besar atau kesalahan jeli? Nah, jawaban ini di pekan depan, Mas Ade ya. Nah, insya Allah Nah, dijelaskan oleh ini Ustaz masih Raden diskusi Soekarno umum ini Mas Adi. secara terperincinya. Nah, insya Allah di Nanti pekan depan Raden ya. Soekarno akan ya Nah, Ustaz Raden Soekarno akan menjelaskan lebih semoga detail nah, lagi. ya. Baik, saya sedikit tergelitik sama Pak tadi, Mas Adi. Bagaimana sifatnya riya, imam atau muadzin? Insya Allah saya mudah-mudahan tidak tergarung yang termasuk riya, nggih. Karena memang dari dulu memang suka adzan. Dan saya cepat sekali andai kata mendengar adzan dari masjid yang baru, apa dari media sosial atau apa begitu, karena sudah ada di dalam diri, itu langsung merekam lagu-lagu itu dan saya cepat sekali untuk bisa menghafal dan menirukan. Ya, tapi nggak tahu. Memang karena memang dari dulu sejak kecil SD itu saya sudah terbiasa untuk adzan. Kemudian insya Allah saya pernah jadi tim safari muadzin di Jawa Timur itu. Bahkan keliling di beberapa wilayah itu ke sana tujuannya cuma adzan saja. Ya, termasuk saya yang paling muda saat itu. Ya, alhamdulillah suka saja. Nah, dikatakan umpamanya gimana tempatnya ria atau tidak ria tidak. Kalau mendendangkan apa istilahnya mendendangkan mengumandangkan adzan itu cara yang paling merdu memang. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan kasihan. Banyak sekali masjid kubu adzannya sepuh dan batuk lagi. Batuk, Itu batuk lagi sambil menunjukkan batuk. bahwa di lingkungannya Mm-mm. tidak ada kemakmuran masjid itu. Anak muda lah yang adzan itu. Jadi tampillah anak muda. Jadi kita mencari regenerasi supaya nanti ada muadzin-muadzin muda yang muncul di Kementerian Kesehatan. Nah, kalau bisa memang lomba adzan itu diteruskan supaya menemukan bibit-bibit muda yang nanti akan menjadi penerus muadzin. Jadi mudah-mudahan tidak termasuk kategori yang riak ya, karena memang ini syiar agama. Syiar, niatnya syiar, tapi memang kadang-kadang ada yang ingin tampil, nah, jangan suudon dulu, karena memang dia mengaktualisasikan diri ingin. Karena kalau cuma adzan di kamar mandi kan tidak boleh, nggih. Ya, adzan ya memang harusnya di tempat yang lebih pas. Baik, Bapak Ibu yang terhormati Allah, ini ada Pak Mas Guri, mohon izin tanya pada saat jadi makmum, apabila bacaan sholat imam salah, apa bija bacaan imam sholat salah, apakah jamaah diperkenankan membetulkan atau bagaimana sikap sebagai makmum ketika bacaan imam sholat salah? Salahnya dari Al-Fatihah maksudnya lah ya.
Surat apa saja, Fatihah ataupun bukan Al-Fatihah? Mana Pak Mas Kuri? Mungkin itu yang dimaksudkan Pak Bersuara Mas Kering lah. ya. Iya betul, mohon izin. Misalnya kalau kalau Fatihah sudah jelas. Kalau setelah Fatihah kan biasa ada surat tuh khususnya untuk yang sahar yang bunyinya keras maghrib, Ya. isya subuh. Wah. Nah begitu Oh salah, iya. apakah kita kebetulan tahu gitu surat yang dibaca, terus imamnya mungkin juga pas lupa atau seperti apa? Apakah diperkenankan membetulkan atau seperti apa? Karena ada yang bilang harus diam, nanti biar imamnya ganti surat atau seperti apa dan sebagainya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Kalau pengalaman saya bertahun-tahun jadi imam, ya pernah lah salah, biasa baca ayat lah ya. Biasa makmum membenarkan di belakang. Di ayat melantai 3 pernah saya tuh. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fi dinillah itu keliru. Apanya larinya ke Al-Qadar udah ya kalau nggak salah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nah, ujungnya itu ke min kulli amr. Pernah dibenarkan oleh makmum di belakang. Nah, yang utamanya itu satu orang yang di belakang imam yang membenarkan bacaan imam. Ayat lah ya, ayat. Surat pendek kah atau yang surat yang di tengah kah, Al-Baqarah kah? Sebaiknya satu orang. Nah, tapi di masjid kita atau di musola kita, misalkan imamnya berusaha membaca lagi, keliru lagi. Nah, makmum yang lain banyak nih bersuara nih, ada 4 sampai 5 orang. Nah, gitu. Sebaiknya sih satu orang sih. Nah, dan si makmum penting juga diberikan informasi atau pengetahuan tentang tata cara sholat berjamaah lah ya kayak ini. Nanti misalkan siapa yang menegurnya, kemudian misalkan imam berhalangan apa kentut, kemudian bagaimana cara majunya, cara menggantikannya. Nah, itu mungkin nanti bisa lebih lanjut kita diskusikan. Nah, memang makmum harus menegur. Kalau kelebihan rakaat, kurang rakaat kan pakai ucapan subhanallah lah ya. Satu orang sajalah, satu orang yang di belakang imam lah. Seperti itu Pak Mas Kuri. Baik, tapi itu yang termasuk Allah. Jadi kadang juga kita sering dengarkan kalau menegur bacaan itu Subhanallah gitu ya. Dan baca pas pada ayat yang salah. Kemudian kalau dulu kiai saya mengajarkan yang salah juga kita coba dengarkan kayak kalau kita al-mulk ada bahwa Azizul Ghafur, seringnya dibaca bahwa Azizul Hakim. Itu kita sebutkan Subhanallah gitu. Mengingat, ya ulang lagi dari awal. Kemudian diulang lagi bahwa Azizul Hakim lagi padahal bahwa Azizul Ghafur. Nah, baru Subhanallah wa Azizul Ghafur. Jadi itu diperkenankan untuk menyebutkan penggalan yang salah tadi. Tapi nanti akhirnya imam boleh mengulang lagi sehingga nanti menjadi benar bacaannya. Tapi kalau ragu, imam pakai surat lain yang kira-kira paham, tidak salah. Maunya langsung Qul huwallahu ahad, dipersilakan mengganti suratnya. Jadi begitu. Tapi kalau Al-Fatihah tidak bisa diganti dengan surat yang lain karena itu wajib. Baik, saya kira sudah cukup waktu kita jam 8.30. Sedikit saya ingin menyimpulkan beberapa hal tentang keutamaan sholat ke Al-Fatihah. Yang pertama, Bapak Ibu yang berkata Allah, Al-Fatihah itu adalah umul kitab, umul Quran. Memiliki keagungan yang sangat besar. Di situ mengandung ilmu apa ketauhidan, di situ mengandung ibadah apa makna ibadah yang tinggi. Dia adalah doa, kemudian hidayah dan menyebutkan juga tentang hari akhir. Keutamaan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah surat teragung di dalam Al-Quran adalah Fatihah. Ini di hadis riwayat oleh Bukhari Muslim. Aku mengajarkan kepadamu surat yang paling agung dan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Rasulullah mengatakan begitu. Yang ketiga hikmahnya bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat. Tanpa sahnya Al-Fatihah, maka sholatnya juga tidak sah.
Nah, ini menjadi pertimbangan yang sangat penting. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang tidak membaca loh ya. Gitu. Nah, bagaimana yang salah yaitu yang mungkin perlu diperbaiki tadi. Kemudian Al-Fatihah di dalam salat adalah ini keutamaan yang berikutnya. Yang keempat adalah bahwa dengan Al-Fatihah adalah sarana dialog langsung. Nah, itu. Kalau Isra Mi'raj, Mi'rajnya di sinilah Al-Fatihah di dalam sholat. Mi'rajnya dialog antara hambanya dengan Allah itu di surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai ruqyah dan penyembuh. Jadi sejuk sekali. Jadi kalau ingin mencari istilahnya alternatif untuk kesembuhan awal, baca Al-Fatihah. Ini sering sekali dijadikan obat ya Ustaz ya. Jadi kalau begitu pakai semburan segala kadang-kadang itu air yang ditiup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mengandung inti tauhid dan permohonan hidayah. Di sini adalah hal-hal pokok di mana keutamaan surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah ini nanti kita jadikan dasar? Karena yang pertama adalah mengajari kita bagaimana kita nanti membaca surat Al-Fatihah ini sebagai pondasi utama dalam sholat. Kalau ini baik, insya Allah sholat kita diterima karena kesempurnaan sholat kita juga ada salah satunya pengaruh dari Al-Fatihah. Saya kira demikian. Kira-kira Ustadz ada yang mau dipimpin doa dulu kita tutup akhir pertemuan kita. Ya, Monggo siap. Ustadz dipimpin doa. Nah, sebelum doa, tentu kita perlu pembiasaan-pembiasaan lah ya. Misalkan di daerah-daerah setempat, di kampung kita atau suku kita atau lingkungan kita, penyebutan-penyebutan huruf itu mungkin kurang terbiasa, itu perlu dibiasakan. Jangankan kita, di Arab sana saja, itu menyebutkan huruf Qaf menjadi Allah gitu. Beda huruf kan? Misalkan nama seseorang As-Saqqaf padahal pakai huruf Qaf disebutnya As-Saggaf gitu kan, pakai huruf lain. Nah, tentu berbeda huruf. Nah, misalkan menyebutkan Al-Fatihah, Al-Fatihah, nah, atau ngalamin. Nah, itu perlu kita pembiasaan lah ya. Kalau di Banjar itu zaman dulu lah ya, mungkin Pak Samkani dari Takal paham lah ya. Huruf B itu tidak ada dari suku Banjar itu. Nyebut besi itu wasi. E juga tidak ada. E-nya jadi A semua. Belanda, Walanda disebutnya. Nah, seperti itu. Banyak-banyaklah huruf-huruf yang mungkin di daerah-daerah masing-masing kita lah ya. Atau di luar negeri pun di Timur Tengah itu. Yang seharusnya hurufnya itu beda huruf lain-lain. Nah, itu butuh pembiasaan. Tapi mereka kadang ngaji baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, kembali kepada yang disesuaikan tajwidnya. Padahal bahasa sehari-hari nyebut as-segaf tadi, as-segaf kan tulisannya qaf kan. Qaf jadi gha atau di daerah-daerah negara yang lain juga banyak. Butuh pembiasaan, butuh mujahadah, butuh perjuangan, butuh kesungguhan kita untuk senantiasa belajar sampai akhir hayat. Dan juga selalu kita berdoa setiap selesai sholat, semoga sholat kita diterima, semoga amal ibadah kita diterima. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, kami memohon ridho dan pertolongan-Mu untuk kesuksesan transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kebijakan kepada seluruh insan kesehatan, pemerintah, masyarakat untuk bahu-membahu mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima, pelayanan kesehatan yang merata, dan pelayanan kesehatan yang terjangkau hingga ke pelosok negeri kami. Mudahkanlah langkah kami dalam memperkuat layanan primer, meningkatkan rujukan, membangun ketahanan kesehatan, dan menerapkan teknologi kesehatan modern demi Indonesia sehat dan Indonesia emas 2045. Ya Allah, sembuhkanlah bangsa kami dari penyakit, lindungilah kami dan jadikanlah transformasi ini sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Rahmaji, Ustadz Adan Soekarno. Insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuk intinya dalam pembelajaran tahsin surat Al-Fatihah ini nanti minggu depan. Tadi adalah diskusi awal untuk mendahului sebagai pendahuluan dari pembacaan surat Al-Fatihah ini. Saya mohon maaf selaku moderator bila ada kalimat dan kata yang tidak berkenan. Dan saya akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada hari Waalaikumsalam Jumat warahmatullahi minggu depan, wabarakatuh. bukan Kamis Salam ya. warahmatullahi Jumat minggu wabarakatuh. depan pada jam yang sama. Matur suwun. Makasih Ya, Terus, Ustaz sama-sama. Rahmaji, terima Ustaz kasih Ustadz karena Ramaji, Pak Sama-sama. Sakri. semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.